lagi bersama saya, Rosa Sinensi Sierva Ul Ma'rifah. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Masih semangat dong untuk belajar? Ya, walaupun sekarang masih dalam masa pandemi ya, kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang sistem koordinat. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas koordinat kartesius. Yang kedua, kita akan membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang pertama, kita akan membahas koordinat kartesius. Mungkin kalian masih bingung ya, apa sih koordinat kartesius itu? Ya, memang koordinat kartesius ini baru dipelajari pada kelas 8. Maka dari itu, yuk kita pahami betul-betul video pembelajaran kali ini. Oke, kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius diperkenalkan oleh René Descartes, ahli matematika sekaligus filsuf asal Prancis. Beliau merupakan seorang ahli matematika yang dapat memvisualisasikan bentuk aljabar ke dalam bentuk geometri, menjadi yang kita kenal dan akan kita pelajari hari ini, yaitu bidang kartesius. Nah, dalam koordinat kartesius terdapat sumbu X yang kita gambarkan di garis biru dan sumbu Y yang kita gambarkan berwarna hijau. Koordinat kartesius digunakan untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan. Mari kita lihat pada gambar. Di situ ada titik A yang merupakan posisi titik pada bidang kartesius. Nah, titik A ini ada di koordinat 3,2. Lalu pada titik B itu koordinat negatif 4, negatif 5. Nah, pada sumbu X, arah ke kanan menunjukkan bilangan positif. Jadi, arah ke kanan dari sumbu X ini bernilai positif, sedangkan arah ke kiri menunjukkan bilangan negatif. Bisa kita lihat di sini positif dan ini negatif. Nah, selanjutnya pada sumbu Y, arah ke atas menunjukkan bilangan positif. Ini sumbu Y, arah ke atas menunjukkan bilangan positif. Di sini ada contohnya 2. Dan arah ke bawah menunjukkan bilangan negatif. Di sini kita lihat negatif 5. Jadi arah ke bawah menunjukkan bilangan negatif. Nah, ini dinamakan sebagai bidang koordinat. Cara menulis titik koordinat itu dilambangkan dengan huruf kapital. Contoh, A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya yang ditulis dalam huruf kapital. Seperti pada gambar, di sini ada titik A dan titik B. Ini titik A ditulis dengan huruf A kapital dan titik B ditulis dengan huruf B kapital. Cara menulis koordinat titik adalah X, Y. Yuk, mari kita lihat. Titik A berada pada 4,3. 4,3 itu dari mana sih, Bu? Nah, 4 itu kita dapat dari sumbu X itu berada pada 4 dan sumbu Y-nya dia ada di 3. Garis ini ya. Nah, maka kita akan menulis sumbu 4-nya merupakan sumbu X dan 3-nya merupakan sumbu Y. Lalu yang kedua titik B, dia ada di negatif 5 dan negatif 2. Kita perhatikan pada sumbu X dia pada bilangan kelima, negatif 5, dan pada sumbu Y dia berada pada bilangan negatif 2. Maka kita tulis titik B itu negatif 5, negatif 2. Akan membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini Ibu punya bidang koordinat seperti pada gambar ya. Nah, dari gambar di samping, kita dapat menuliskan posisi titik-titik sebagai berikut. Misal yang pertama, titik A. Bagaimana posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, titik A-nya kan ada di sini. Titik A itu berada pada koordinat 6,4. Kita akan mencari jarak titik A terhadap sumbu X dan jarak titik A terhadap sumbu Y. Mari kita hitung jarak titik A terhadap sumbu X. Sumbu X kan di sini. Jadi kita hitung dari sini, dari titik ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4. Dan jarak titik A terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita dapat menuliskan titik A ini berjarak 4 satuan dari sumbu X
dan 6 satuan dari sumbu Y. Ke contoh berikutnya, yaitu titik B. Nah, titik B ini berada pada koordinat negatif 6,5. Di sini titik B, kita akan mencari bagaimana posisi titik B terhadap sumbu X dan posisi titik B terhadap sumbu Y. Kita cari dulu posisi titik B terhadap sumbu X, maka ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu posisi titik B terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, posisi titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y yaitu berjarak 5 satuan dari sumbu X dan berjarak 6 satuan dari sumbu Y. Nah, dari dua titik ini dapat kita lihat bahwa jarak sebuah titik terhadap sumbu Y ini merupakan nilai dari Y. Sedangkan jarak suatu titik terhadap sumbu Y itu merupakan nilai dari X. Oleh karena itu, kita lihat yang C ini mempunyai koordinat negatif 7, negatif 2. Titik C itu di sini ya. Nah, bagaimana posisi titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat di sini X-nya itu negatif 7 dan Y-nya negatif 2. Lalu kita bisa menuliskan posisi titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y yaitu berjarak 2 satuan. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini dari nilai Y. Ingat, negatifnya tidak dimasukkan. Jadi, titik C berjarak 2 satuan dari sumbu X dan berjarak 7 satuan dari sumbu Y. 7 ini didapat dari nilai X-nya. Lalu, untuk yang D ini berada pada koordinat 3, negatif 4. Maka kita dapat menuliskannya bagaimana posisi titik D terhadap sumbu X dan Y, yaitu berjarak 4 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Oke, lanjut, kita akan membahas tentang kuadran. Bu, apa sih kuadran itu? Kuadran itu merupakan daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada bidang koordinat kartesius itu terdapat 4 kuadran. Yang pertama, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, apa sih gunanya kuadran? Nanti kita akan membahasnya di materi SMA. Jadi untuk kalian hanya mengetahui letak kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kuadran 1 ini sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya juga positif. Lalu untuk kuadran 2, sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Untuk kuadran 3, sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif. Dan untuk kuadran 4, sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya negatif. Perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Nah, kita akan membahas tabel jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam kuadran. Tadi kan kita sudah mencari jarak dari sumbu X dan jarak ke sumbu Y ya. Oke, di sini ada titik A pada titik koordinat 6,4, yaitu jarak ke sumbu X-nya 4 satuan dan jarak ke sumbu Y-nya 6 satuan. Nah, dia berada pada kuadran berapa? Di sini tadi kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Nah, berarti titik A berada pada kuadran 1. Untuk koordinat titik B yaitu negatif 6,5. Jarak ke sumbu X tadi kita ketahui bahwa kalau jarak ke sumbu X itu kita masukkan nilai Y-nya dari titik koordinatnya. Berarti di sini jarak titik B ke sumbu X yaitu 5 dan jarak titik B ke sumbu Y yaitu 6. Titik B berada pada kuadran berapa? Kuadran 2. Maka kita tulis sini kuadran 2. Untuk titik C berada pada koordinat negatif 7, negatif 2. Nah, jarak ke sumbu X itu 7 satuan dan jarak titik C terhadap sumbu Y yaitu 2 satuan. Titik C berada pada kuadran 3 di sini, titik C-nya. Untuk titik D bisa kalian isi ya di buku masing-masing. Kita lanjut. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, perhatikan sistem koordinat di bawah ini. Oke, di sini ada
sistem di sini ada bidang koordinat, titik koordinat dari bundaran reok. Nah, bundaran reok ini merupakan titik asal, yaitu 0,0. Nah, bagaimana sih kedudukan rumah Tono terhadap rumah makan? Di sini ada rumah Tono, rumah makannya di sini. Lalu bagaimana kedudukan bundaran reok terhadap rumah Doni? Yuk kita perhatikan tabel pada slide berikutnya. Nah, kita akan mengisi tabel pada slide berikut. Di sini kita akan mencari posisi tempat terhadap, di sini ada tempatnya rumah Doni, rumah Doni, rumah Tono, dan rumah Sita. Nah, posisi rumah Doni terhadap rumah sakit ini koordinatnya itu 4,6. 4,6 ini dari mana, Bu? Kita lihat rumah Doninya itu berada di sini. Dan rumah makannya itu rumah sakit itu berada di sini. Oke, maka kita akan mencari sumbu X-nya dulu ya. Jadi kita cari yang mendatar dulu. Dari rumah Doni ke rumah sakit. Rumah sakit ini berada di titik ini. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4. Dia jarak ke sini dari rumah Doni ke titik rumah sakit ini yaitu 4 satuan ke kiri, dilanjutkan ke atasnya 1, dilanjutkan untuk ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis di sininya 4,6. Mohon maaf, ini kan tadi ke kiri, berarti kita tulis negatif. Di sini negatif 4,6. Jadi keterangannya 4 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Diingat-ingat untuk garis yang ke kanan itu positif ya. Untuk yang ke kiri itu negatif. Untuk yang ke atas itu positif dan untuk yang ke bawah itu negatif. Nah, kita akan cari posisi bundaran reok terhadap rumah Doni. Bundaran reoknya ada di sini, rumah Doninya di sini. Kita cari rumah Doni ke bundaran reok ya. 1, 2. Jadi ke kiri tadi negatif 2 dan ke atas 1, 2. Di 2. Jadi koordinatnya negatif 2,2. Keterangannya 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Lalu kita coba cari rumah makan terhadap rumah Doni. Rumah makan di sini, rumah Doni di sini. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ke kiri 5 satuan. Berarti di sini negatif 5. Jadi kedudukan titik terhadap titik rumah makan terhadap rumah Doni yaitu negatif 5,0 dengan keterangan 5 satuan ke kiri. Di sini dia tidak ke atas maupun ke bawah karena dia Lalu kita lanjut posisi rumah sakit terhadap rumah Tono. Rumah sakitnya di sini, rumah Tononya di sini. Maka kita cari dari rumah Tono 1 ke kiri dan 1, 2 ke atas. Jadi negatif 1,2 koordinatnya, itu satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Lalu bundaran reok terhadap rumah Tono. Bundaran reok terhadap rumah Tono. Ini ke kanan 1, lalu ke bawah 1,
lalu ke bawah 1, 2. Tadi ke bawah berarti negatif. Tadi ke bawah berarti negatif 2. Jadi koordinatnya berada 1, negatif 2 dengan keterangan 1 satuan ke kanan. Oke, sekian video pembelajaran dari Ibu. Silahkan kerjakan tugas pada slide yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Perhatikan petunjuk pengerjaan tugasnya. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.